Blok 15 GBK merupakan milik negara pasca putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung. Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno meminta PT Indobuildco memosongkan kawasan GBK. Pemirsa, putusan peninjauan kembali atas sengketa lahan Hotel Sultan Jakarta akhirnya dimenangkan pemerintah. Kapan ini Hotel Sultan yang sudah berkasus, sudah berupaya untuk diperebutkan dari tahun 2003, tapi kok kita belum berhasil juga mengambil alih Hotel Sultan yang ada di pusat jantung ibu kota Jakarta. Nah, ini Indobuildco tidak pernah membeli, Tidak pernah ada pengalihan hak. tidak ada pengalihan hak, cuma dikasih izin sama Gubernur DKI waktu itu. Karena ini kan keluarga yang sudah ibaratnya keluarga konglomerasi yang sudah kita kenal dari zamannya Presiden kedua Republik Indonesia sampai Betul. dengan sekarang masih terus menghidupkan gurita bisnisnya. Iya, tanah Anda berada di atas HPL nomor 1 Gelora. Iya, kita kembali lagi di channel YouTube Penjaga Harapan. Sekarang bersama dengan saya Prita Laura, ngomong-ngomong soal Penjaga Harapan nih. Kita masih ngarep-ngarep kapan ini Hotel Sultan yang sudah berkasus, sudah berupaya untuk diperebutkan dari tahun 2003. Tapi kok kita belum berhasil juga mengambil alih Hotel Sultan yang ada di pusat jantung ibu kota Jakarta. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kita udah datang bersama dengan kita di Penjaga Harapan ini, Bang Chandra Hamzah, yang menjadi pengacara mewakili negara, Kementerian Sekretariat Negara untuk kasus ini, Bang. Saya mau bacakan nih, Bang. Iya. Pertanyaan dari netizen yang saya baca di YouTube dari Kontan TV. Ada yang bilang dari dulu disuruh cabut sampai bosen. Ada yang bilang lagi, itulah kalau tidak tegas pemerintah jadi serasa tanah milik yang sewa. Ada yang bilang warga mafioso sih kalah negara. Apa sih Bang? Masalahnya kenapa begitu sulit? Dari tahun 2003 sampai sekarang masih terus berproses untuk mengambil alih Hotel Sultan. Iya, jadi memang startnya dari 2003 sih. Ya, cuman kalau kita balik 30 tahun sebelum 2003, mundur, kita tarik garis mundur. Jadi Indobuildco ini diberikan izin, ini bukan sewa sih. Indobuildco ini adalah Perusahaan yang keluarga Ponco Sutowo ini. Betul, yang kemudian membangun hotel di Blok 15. Kita nyebutnya Blok 15 lah. Dulu hotel yang punya jaringan network internasional. Iya, tahulah maksudnya ya. Yang depannya H gitu ya. Saya sebut Hilton boleh lah. Iya, oke lah. Kemudian berubah menjadi Sultan. Nah, kemudian kenapa berubah jadi Sultan? Karena ada masalah di tahun 2003. Jadi Indobuildco itu dikasih kesempatan untuk dikasih izin ya untuk membangun hotel. Waktu itu pemerintah DKI, pemerintah dan kemudian negara, pemerintah RI itu ada event penting, konferensi turis dan travel. Patah. Ya. Nah, kemudian dibangunlah beberapa hotel, salah satunya adalah Hotel Sultan. Dulu namanya Hotel Hilton lah. Gitu. Dibangun karena Indonesia tidak punya hotel. Kita punya hotel, cuman dulu hotelnya sisa Asian Games. Tahun 62, kalau saya nggak salah, SEA Games tahun 62, ada Hotel Indonesia, ada Hotel Asoka, ada Hotel Atlet, ya, ada Hotel Indonesia, gitu ya, beberapa hotel itu dibangun dalam rangka Asian Games. Nah, kemudian konferensi patah, perlu hotel lagi, dibangunlah beberapa hotel, salah satunya Hotel Hilton. Atas izin pemerintah? Atas izin pemerintah. Nah, atas izin pemerintah diizinkan untuk menggunakan tanah dan membangun hotel di Blok 15.
tanah ini, tapi tanah Nah, ini milik siapa sebenarnya? tanah ini itu adalah tanah yang dibebaskan pemerintah untuk Asian Games tahun 62. Bukti-buktinya ada, semua lengkap. Buktinya ada, tanda tangan si yang melepaskan ada, tanda tangan lurah camat ada, cap jempolnya ada, semuanya bukti-buktinya lengkap. Bahwa pemerintah waktu itu dengan proyek Asian Games melakukan pembebasan tanah di kawasan Senayan. Apakah kemudian itu dijual ke Indobilco sampai kemudian Indobilco mengaku bahwa ini adalah tanah miliknya? Itulah masalahnya. Dalam hukum dinyatakan bahwa orang memperoleh hak atas tanah, salah satunya jual beli, hibah, warisan, penguasaan okupasi gitu ya. Nah, ini Indobilco tidak pernah membeli, Tidak pernah ada pengalihan hak. tidak ada pengalihan hak, cuma dikasih izin sama Gubernur DKI waktu itu, Bang Ali Sadikin, 30 tahun untuk menggunakan tanah. Dan terhadap penggunaan tanah itu, Indobilco mesti membayar uang sejumlah 1,5 juta US dollar. Selama kurun waktu 30 tahun. 30 tahun. 1,5 juta US dollar itu untuk ibaratnya menggunakan selama 30 tahun. Menggunakan selama 30 tahun. Murah itu ya? Zaman dulu sih mahal sih kayaknya. Oke. Nggak tahu juga lah. Dolar masih 400 gitu. Oh iya Oke. baik. Tapi yang jelas tanah ini bukan tanah milik Indobilco. Tidak pernah Gitu tidak ada pengalihan hak atas tanah. Tidak pernah ada pengalihan hak. Tidak ada Iya. pengalihan hak atas tanah. Kemudian Nah, kemudian 30 tahun berlalu. Hotel sudah terbangun gitu ya. 30 tahun berlalu sampai tahun 2003. Nah, kemudian Indobilco ingin melakukan perpanjangan hak atas tanah HGB-nya yang kita kenal sebagai HGB 2627. Nah, terjadi keriuhan di sana. Ya, ada keriuhan, bahkan ada proses pidananya karena apa? karena dianggap perpanjangannya nggak benar. Perpanjangan untuk 20 tahun yang berikutnya. Dari Dari 30. Iya. Kalau di hukum tanah kan HGB 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Iya. Kemudian dapat diperbaharui lagi 30 tahun. Iya. Sistemnya begitulah. Nah, karena Nggak benernya di mana? dianggap tidak ada izin dari Kementerian Sekretariat Negara Sebagai pemilik atau sebagai pemegang hak atas tanah yang membebaskan tanah dan punya HPL di atasnya. kok bisa ada HGB ketika tidak ada izinnya? Itulah. Oh, itulah salah satu kejanggalannya. Itulah masalahnya. Oke, iya. Nah, kepala Makanya kemudian ada kasus korupsi, kasus pidana ya. pidana. Kepala petugas BPN, Kanwil DKI waktu itu sempat masuk penjara. Ya banyak yang kenal lah. Dan pengadilan bilang ya perbuatannya terbukti. Perbuatan terbukti, namun hak melanjutkan HGB tetap dilanjutkan. Permasalahannya adalah sertifikatnya nggak dibatalkan. Sertifikat perpanjangnya nggak dibatalkan oleh pengadilan. Tahun 2003 pada saat itu. Pada saat itu. Dan kita juga tahu tahun 2003 kan negara kita gonjang-ganjing. Iya. Mungkin nggak ada yang punya perhatian. Itu kan pergantian dari Gus Dur ke Megawati ya. Iya. Waktu itu pemilu 99 gitu ya. Ya gonjang-ganjing lah persiapannya. Jadi sertifikat ini jalan terus jadinya. Tidak ada putusan yang pengadilan membatalkan. Cuman pada saat itu dari Serek bilang ke Indobilco, tanah Anda berada di atas HPL nomor 1 Gelora. Iya. Indobilco tahu. Iya. Nah, Indobilco tahu. Kemudian Indobilco menggugat HPL nomor 1 Gelora di sekitar tahun 2005, 2006, 2007. Digugat. Iya. Untuk membatalkan HPL negara. Wow. Oke. Kenapa kok bisa begitu confidence untuk membatalkan HPL negara loh? Negara. Apa yang membuat mereka begitu confidence loh? Nggak tahu juga sih. Jadi mereka preemptive strike. Iya. Ya, nah, diajukanlah gugatan pembatalan HPL. Nah, gugatan dari PN, PT, Mahkamah Agung Kasasi, Iya. kemudian PK sampai 4 kali. Ya. Nah, cuman negara juga waktu itu, saat itu juga nggak melakukan gugatan balik. Jadi mereka menggugat negara gugat balik. Nah, dalam gugatan balik itu dinyatakan bahwa HPL-nya sah. HPL nomor 1 yang digugat itu sah, dinyatakan sah oleh pengadilan. Iya. Gugatan mereka nggak diterima.
Karena HPL sah. Nah, kemudian karena HPL sah dan bahkan mereka dihukum membayar ganti rugi Iya. sejumlah sekitar 2,2 juta US Iya, iya. waktu itu ya. Dihukum ganti rugi untuk membayar, bukan ganti rugi istilahnya, membayar royalti untuk pemakaian 30 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Baik, baik. Nah, jadi 1,5 juta plus 700 sekian ya 2,2. Nah, putusannya sudah berkekuatan hukum tetap PK 4 kali dan kemudian sudah Sampai PK 4 kali. 4 kali PK. Wow. Ya, zaman itu boleh lah. Iya, iya. Aturan PK-nya belum keluar Iya, ya. iya, iya. Aturan hukumnya belum keluar, PK 4 kali. Nah, kalau sekarang kan dibatasin ya. Nah, kemudian akhirnya mereka bilang mereka dihukum HPL nomor 1 sah. 2 ini dihukum membayar royalti sejumlah 2,2 sekian juta US plus HPL sah. Dan kemudian akhirnya mereka menandatangani perjanjian pelaksanaan putusan secara sukarela. Oke. Itu sekitar tahun 2018. Sekitar 2018 lah. Berarti artinya dengan demikian sudah mengakui dong bahwa tanah ini adalah milik negara dan ada HPL di atasnya. Betul. Mereka bayar. Lantas kenapa kemudian sekarang? Mungkin berubah pikiran. Jadi 2018 Iya. bikin pelaksanaan putusan yang PK-nya 4 kali secara sukarela, bayar 2,2 juta dan disetor untuk pemakaian sampai 2007, 2006, 2007. Ya, sampai 2007 dihitung soal pengadilan, diputuskan Anda mesti bayar 2,2 juta US dan dibayar. Nah, kemudian setelah dan dinyatakan, diakui bahwa HGB-nya di atas HPL dalam perjanjian itu. Nah, kemudian di tahun 2023, menjelang 2023, mereka berusaha memperpanjang lagi. Iya. Ya, Harus dengan minta izin Kementerian Sekretariat Negara? betul. Iya. Mereka minta izin, mereka diharuskan minta izin ke Kementerian Sekretariat Negara. Jadi 2023 ini belum berakhir nih ya. Iya. Waktu itu ya, masih 2022, 2021 lah. Nah, kemudian mereka mengajukan permohonan perpanjangan. Kata BPN, Anda mesti minta izin Kementerian Sekretariat Negara. Oke. Benar nih kali ini benar ya? BPN-nya oke. Oke. Sebenarnya BPN-nya agak bermasalah di tahun 2003 aja. Iya, oke. Sebelumnya BPN-nya bagus lah gitu ya. Ya ada oknum lah. Ada oknum di tahun 2003. Iya. Sudah benar ya, berarti mengarahkan Betul. ke Kementerian Sekretariat Negara. Oke. Nah, kemudian Kementerian Sekretariat Negara juga menyurati BPN bahwa mereka akan menggunakan sendiri tanah ini. Tidak akan memperpanjang, tidak punya intensi memperpanjang karena Kementerian Sekretariat Negara yang SEKI GBK punya rencana sendiri. Wajar dong sebagai pemilik tanah. Betul. Lantas apa yang digugat? Nah, pelan-pelan. Jadi kalau para penonton ya memperhatikan GBK ini berbenah. Kalau kita lihat Komplek Gelora Senayan mungkin 20 tahun yang lalu itu kumuh kan? Ya, Kumuh. berbeda jauh sekarang. Kalau saya anak Jakarta tahun 80-an. Tahu persis tempat apa ini. Iya, betul. Tempat apa jadi Bang? Sekarang jadi tempat olahraga. Tempat slalom, tempat breakdance, tempat macam-macam lah. Nah, jadi nggak tertib lah ya. Nah, sekarang PPK GBK ya dalam 10 tahun terakhir ini mencoba melakukan revitalisasi, tempat yang makin indah, tempat konser segala macam dibangun. Nah, termasuk punya rencana terhadap Blok 15 ini. Nah, punya rencana, karena itu tidak memperpanjang. PPK GBK udah kirim surat, saya kan juga udah kirim surat ke itu. Kita akan menggunakan sendiri, kita akan perpanjang. Nah, dari Indobilco tidak pernah minta izin, baik lisan maupun tulisan, untuk memperpanjang. Nah, kantor pertanahan karena nggak ada izin sampai 2023 berakhir. Iya, tidak dikeluarkan lah
tidak bisa Tidak diproses. bisa diproses ya. Jadi BPN bukan menolak, tetapi permohonan Anda tidak diproses karena salah satu syarat Anda tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi yaitu izin dari pemegang HPL. Iya. Pemegang HPL adalah Kementerian Sekretariat Negara, Iya. SEKI, PPK, GBK. Nah, kemudian harusnya begitu April dan Maret 2023 berakhir, harusnya kalau HGB-nya sudah berakhir, Iya. monggo Keluar. keluar. Iya. Ternyata tidak. Hmm. Ternyata tidak. Karena tidak, maka kita menyurati Indobilco. Iya. Udah habis. Kalau anak, Mohon keluar dari kontrakan. bro sudah habis bro. Iya. Mohon keluar dari kontrakan. Kita mau pakai sendiri bro. Iya, iya. Kira-kira iya. begitulah ya. Iya, iya, Ya, iya. secara bahasa lugasnya gitu ya. Nggak mau keluar. Dan surat kita digugat. Alasannya apa? Dibilang mereka punya waktu 2 tahun Heeh. untuk hak prioritas untuk pembaharuan. Hmm. Mereka bilang begitu. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, pemegang HGB punya prioritas untuk memperbaharui 2 tahun. Itu kan kalau diizinkan. Itu yang kalau pemilik tidak diizinkan. mengizinkan, Kalau nggak diizinkan ya hak prioritasnya gugur. iya. Karena kita ingin menggunakan sendiri. Lantas apa yang membuat mereka, apalagi dipeributkan oleh mereka? Nah, mereka nganggap mereka harus dikasih izin. Hmm. Intinya begitulah, mereka nggak mau keluar lah. Nah, kemudian surat kita digugat ke pengadilan. Nah, kemudian ditolak, begitu. Sampai kemudian HPL kita juga digugat lagi, keabsahannya ditolak lagi, ditutup. Jadi berbagai gugatan. Nah, sampai kita bilang bahwa kita akan menggunakan tanah, kita akan mengamankan aset negara. Oke, kemudian kita lakukan beberapa pengamanan fisik. Iya. Pengaman fisik itu pun digugat sama dia, sama mereka tuh. Iya, iya, iya. Pengaman fisik, kita pasang pelang, Bahkan dibongkar kan? iya, kita laporkan ke polisi, Iya. ke pihak kepolisian. Jadi apapun yang kita lakukan atas tanah kita, itu dipermasalahkan sama mereka. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh negara sejauh ini dari kurun waktu 2023 sampai saat ini sudah masuk 2026? Ya, jadi permasalahannya begini. Dari 2023 ya, kalau dari 2003 itu ya karena sertifikatnya nggak pernah dibatalkan ya sudahlah. Iya. Begitu 2023, negara meminta mereka untuk pergi, untuk mengosongkan, ya. Kemudian digugat. Negara melakukan pengamanan fisik terhadap tanah, digugat juga. Kemudian negara mencabut Iya. izin hotelnya, Iya. digugat juga. Jadi izin hotel, izin-izin berusaha juga sudah dicabut juga. Dicabut semua sama negara. Jadi semua izinnya sudah dipreteli Iya. sebenarnya Hotel Sultan. Jadi bisa dibilang dia sekarang beroperasi Tanpa izin. Izin apapun. Izin pariwisata sudah dicabut. Begitu negara BKPM mencabut, kemudian digugat juga negara. Kok masih bisa beroperasi? Ya, pertanyaan wajar. Ya, melawan hukum, melakukan komersialisasi terhadap aset milik negara tanpa izin sama sekali. Izin hotel hilang, izin pariwisata hilang, penggunaan hak atas tanah hilang, udah 2 tahun. Kalau kita ambil logika ya, Bang, kita ambil logika pedagang kaki 5 gitu, yang jualan di atas tanah yang bukan peruntukannya jualan itu diusirnya gampang banget. Yang Iya. ini kenapa? Ya, Satpol PP ya. Ya ini kenapa sulit sekali? Jadi mereka berargumentasi gini, belum pernah ada putusan pengadilan yang menghukum mereka untuk pergi dari tanah ini. Memang belum ada? Belum. Kenapa tidak diupayakan itu? Nah, karena itulah di tahun 2025 kemarin, tahun lalu, dia gugat kita lagi. Kemudian kita gugat balik dan kita minta pengosongan tanah dan bangunan. Ya. Pengosongan tanah dan bangunan ya. Tahun 2025 kalau nggak salah di bulan setelah April. Ya, sekitar bulan Mei lah, kalau saya nggak salah ingat ya. Di semester pertama kita gugat dan kemudian pengadilan memutuskan bahwa Anda mesti mengosongkan tanah dan bangunan. Kemudian berproses hukum lagi, mengajukan lagi akhirnya dari pihak Betul. Indobilco.
Saya baca belakangan ini, Bang, ada berita yang hari ini tadi sebelum Abang datang, saya baca katanya Indobilco tinggal menghitung hari. Betul, untuk kemudian benar-benar eksekusi dilakukan. Nah, jadi kan prosesnya udah panjang nih ya. Prosesnya udah panjang sampai dalam satu titik per tanggal 9 Februari kemarin, pengadilan sudah memutuskan Anda mesti pergi. Ada putusan pengadilan yang memutuskan secara serta-merta ya. Istilah hukumnya with power by forat lah. Mereka dikasih teguran agar segera angkat kaki tanggal 9 Februari kemarin. Putusan serta-merta. Putusan Itu yang kemudian putusan serta-merta itu yang oleh kuasa hukum Indobilco hari ini saya baca katanya hoax. Gimana itu? Putusannya ada. Karena kemudian masih ada upaya hukum sehingga tidak mungkin melakukan eksekusi. Begini. Jadi secara hukum, putusan serta-merta sudah diputuskan pengadilan. Apakah putusan itu ada? Ada. Iya. Kemudian pengadilan negeri menjalankan putusan serta-merta. Maka dia minta izin ke pengadilan tinggi untuk menjalankan putusan serta-merta. Iya. Pengadilan tinggi mengizinkan untuk menjalankan putusan serta-merta. Putusan serta-merta ini artinya eksekusi bisa dilakukan walau ada upaya hukum lain yang sedang berjalan. Betul, walaupun ada banding, kasasi, segala macam, tetapi putusan ini bisa dijalankan. Jadi tinggal menunggu apa lagi untuk eksekusi dilakukan? Nah, ditegur tanggal 9 Februari, berdasarkan HIR, mereka punya waktu 8 hari. 9 tambah 8, 17 Februari lah. Mereka paling tidak berdasarkan HIR harus mengosongkan. Kalau berdasarkan HIR lagi, kalau enggak maka bisa dilakukan upaya paksa. Upaya paksa itu aparat penegak hukum Betul. datang untuk menurunkan semuanya. Sebenarnya aparat pengadilan dengan dibantu oleh pihak Aparat penegak pengadilan hukum. dibantu dengan aparat penegak hukum. Untuk melakukan pengosongan. Berdasarkan HIR 8 hari waktunya. Yakin bisa berhasil, Bang? Karena kalau saya baca nih komentar netizen ini udah banyak yang gemes. Ini nih ada yang bilang keluarga mafioso. Nih kata netizen ya di sini ada yang bilang itulah sulit untuk menggeser kalau udah mafioso begitu. Jadi begini saya. Negara kalah sama mafioso nih komentarnya netizen. Saya pribadi bisa memaklumi lah. Begitu mudah menggusur pedagang kaki lima. Iya. Begitu mudah menggusur orang-orang yang ada proyek nasional lah gitu ya. Iya, karena ini kan keluarga yang sudah ibaratnya keluarga konglomerasi yang sudah kita kenal dari zamannya Presiden kedua Republik Indonesia sampai Betul. dengan sekarang masih terus menghidupkan gurita bisnisnya. Iya. Jadi begini, pertama bahwa sertifikat yang bermasalah yang timbul di tahun 2003 ya, itu sertifikat bermasalah tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan. Karena itu sampailah sertifikat yang bermasalah itu habis tahun 2023. Iya. Ya. Sepanjang periode itu negara sudah mengestablish berdasarkan putusan pengadilan HPL-nya sah dan dia mesti bayar penggunaan tanah. Iya. Itu prestasi negara tuh. Kita nggak boleh abai terhadap itu. Bahwa 2,2 juta US pada saat itu ya dibayar. Iya. Itu upaya negara HPL sah bayar 2,2 juta. Nah, kemudian begitu sertifikatnya habis di tahun 2023 ya, negara dalam rangka mengamankan asetnya lagi bilang kita nggak kasih izin perpanjang. Karena kita ingin menggunakan sendiri, kita punya planning sendiri. Nah, jadi mulai tahun 2022, 2023 negara berupaya untuk mengembalikan asetnya. Jadi kalau dibilang 20 tahun, oke, dari tahun 2003, tapi 20 tahun itu kan ada produk-produk sisa-sisa zaman masa lalu, sertifikatnya, yang 20 tahun, ya sudahlah gitu ya. Ini kan akibat kerjaan masa lalu. Iya. Kita Oknum di masa lalu. Oknum di masa lalu. Kita harus beresin sekarang. Kalau bicara soal eksekusi ini sekarang ini ada di tangan siapa ketegasan ini? Pemerintahkah, pengadilankah, atau apa? Iya, dari pemerintah sangat firm bahwa ini mesti kembali. Posisi pemerintah begitu, karena pemerintah punya rencana sendiri terhadap aset ini. Ya, asetnya didapat pemerintah dengan menggunakan APBN, uang negara. Pemerintah bilang aset ini harus balik. Oke. Nah, upaya pemerintah adalah seperti tadi,
melalui prosedur pengadilan, gitu ya. Gugat sana, rekonvensi segala macam sehingga diputuskan mesti dikembalikan sekarang. Dari pemerintah cukup. Nah sekarang bolanya itu ada di pengadilan. Pengadilan sejauh ini oke. Oke untuk melakukan eksekusi. Betul. Diputuskan bahwa ini milik negara, diputuskan with forbear beforat, nggak mudah loh. With forbear beforat itu ada syaratnya. Iya. Ada putusan pengadilan lain yang mendukung. Iya. Sudah ada 4 putusan PK segala macam banyak banget gitu. Cuman saya tertarik dengan kata-kata ya Bang Chandra nih. Sejauh ini oke. Apakah ada kemungkinan jadi nggak oke gitu? Mudah-mudahan kedepannya oke juga. Nah, pengadilan sudah mengeluarkan penetapan eksekusi. Nah, kemudian sudah ditegur Anmaning. Kita tunggu aja Anmaningnya selesainya nanti batas waktunya berdasarkan HIR 8 hari. Iya. Berarti 17 Februari. 17 Februari. Maka pengadilan harus kemudian kalau lewat waktu 8 hari yang diatur oleh HIR, maka harus melaksanakan eksekusi dengan paksa karena nggak sukarela. Iya. Nggak sukarela. Ini agak membingungkan kasus ini ya, karena kalau kita ngambil logika sederhana, ini kan orang yang ngontrak, udah habis masa kontrak diminta untuk pergi oleh yang punya rumah. Kalau kita ngambil analogi sederhana ya. Iya. Tapi di sisi lain kok ada gugatan ganti rugi sebesar 28 triliun yang diajukan oleh Indobilco. Iya. Untuk apa? Kenapa kemudian Indobilco, keluarga Pujosutowo merasa bisa mengajukan ganti rugi untuk hal ini? Karena dari Indobilco menganggap bahwa ini tanah mereka. Merasa memiliki. Itu yang paling mendasar. Mereka merasa memiliki tanah ini. Dasarnya mereka merasa memiliki apa? Kalau nggak ada akta jual beli, tidak ada peralihan. Karena mereka merasa memiliki HGB. HGB kan bukan hak milik. HGB memang HGB itu merupakan hak yang diberikan negara untuk kepemilikan tanah, walaupun statusnya bukan hak milik. Iya. Cuman HGB ini berdiri di atas tanah negara, tanah milik negara, bukan tanah negara bebas ya. HGB ini berdiri di atas tanah pengelolaan. Mereka merasa bahwa HGB ini bukan berdiri di atas tanah hak pengelolaan. Nah itu masalahnya. Pertanyaan yang paling mendasar adalah pada saat Anda mendapatkan hak atas tanah, baik HGB, hak pakai, apa perjanjian yang menjadi underlying dari HGB itu? Yang menjadi dasar HGB. HGB terbit, hak milik terbit, pasti ada dasarnya. Pada saat kita melakukan jual beli atas tanah, paling nggak ada dua akta. Satu akta jual beli, atau akta hibah, atau akta warisan, atau akta penyerahan, ya, apapun. Kemudian baru sertifikat. Itu yang tidak ada. Sertifikatnya ada, akta perolehan hak atas tanahnya nggak ada. Itulah tadi warisan masa lalu tadi. Warisan masa lalu. Nah ini kan kalau kita lihat ini, kalau melihat pada drama panjang dan drama berseri ini kan kalau dari tahun 2003 udah 23 tahun ini ya. Iya. 23 tahun 23 kita tahun. menanti untuk kemudian diambil, banyak rakyat teriak, kalau rakyat kecil kok gampang banget kok, yang itu kok susah banget gitu ya. Saya mau tanya, apakah kita bisa mengatakan kita sudah memasuki babak akhir dari drama panjang ini? Menjelang, detik-detik menentukan. Ini detik-detik menentukan untuk mendapatkan kembali negara, mendapatkan kembali hak atas tanahnya. Karena di pihak sana nih kok dari sisi lawyer ya, ini perang para bintang lawyer kawakan juga nih di sini. Ini loh, maksudnya itu yang makanya saya bertanya-tanya, apakah emang kita akan memasuki masa akhir kalau ngelihat ini perang bintang luar biasa daripada lawyer jagoannya Indonesia di sini nih? Enggak juga sih. Enggak. Yang jelas kita sih sederhana aja gitu ya. Sederhana saja. Sebidang sepetak tanah ini Anda peroleh dari mana? Jadi bukan sertifikatnya yang kita lihat dulu. Di mana-mana begitu. Nah, negara berhasil membuktikan sebidang petak tanah ini ya diperoleh dengan melakukan pembebasan. Orang-orang penduduk Senayan itu pindahnya ke Tebet. Dibebaskan. Berapa jumlah rupiahnya kita bisa lihat kok. Dokumennya ada. Nah, dari pihak Indobilco, tolong tunjukkan Anda memperoleh sebidang tanah ini dari mana gitu. Itu saja, kembali kepada pertanyaan dasar. Substansinya begitu. Anda peroleh dari mana? Berapa nilainya aset dari
berapa? 13 hektar? Kalau dirupiahkan sekitar 30-40 triliun. 30-40 triliun. Oh, tapi yang blok 15 saja ya? Iya. Oh ya, 30-40 triliun. 30-40 triliun. Lebih kurang lah. Wow, dan itu berada di jantung strategis dari ibu kota yang kalau dibikin bisnis itu pasti cuannya luar biasa ya. 50 tahun sudah dapat privilege, berarti kan bisa dibilang seperti itu ya. Ya, 50 tahun. Mendapatkan privilege untuk itu. Yang 30 tahun pertama clear, diizinkan. 20 tahun kedua banyak masalah di sana. Katanya masih ada utang royalti kepada negara, betul? Betul. Jadi dari pengadilan sudah memutuskan tahun 2007 ya untuk membayar dan sudah dibayar 2,2 juta US. Iya. Sejak tahun 2007 sampai tahun 2023 itu belum dibayar. Kita gugat di pengadilan. 2007 sampai tahun 2023 Ya. tidak dibayar. Belum dibayar. Belum dibayar. Oke. Kita sudah tagih. Iya. Berapa jumlahnya? Kita sudah minta BPKP menghitung. Berarti ibaratnya ini berapa jumlahnya? Saya pengen tahu. 45 juta US. Kalau dirupiahin saya agak susah gitu ya kalau di 45 juta US. Ya sekitar ratusan miliar lah. 700-an miliar mungkin Lebih kurang. lebih kurang itu. Jadi itu ibaratnya kalau karena saya pakai analogi sederhana ya Bang ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi karena ini kita netizen nih kita perlu dibantu untuk berpikir sederhana. Ibaratnya ini udah ngontrak nggak bayar kontrakan. Nggak bayar. Udah ngontrak nggak bayar kontrakan terus kemudian ngakuin jadi miliknya tanahnya. Sejak awal dia ngakuin miliknya. Sejak Wow. awal ngakuin miliknya. Padahal dia nggak pernah beli. Iya. Bukan warisan pula. Iya. Bukan hibah juga. Bukan tanah terlantar juga. Kalau tanah terlantar ada teori namanya okupasi ya. Iya. Jadi kalau tanah terlantar kita kuasain selama sekian puluh tahun, maka kita boleh mengajukan permohonan hak ke negara untuk mendapatkan sertifikat. Yakin Anda bahwa ini benar-benar babak terakhir karena dari berita yang saya baca terakhir-terakhir ini Pak Hamdan Zulfa yang merupakan kuasa hukum dari Indobilco mengatakan akan mengajukan gugatan kembali. Sudah. Ngajukan gugatan lagi bantahan terhadap permohonan eksekusi kita. Itu tidak mengganggu eksekusi yang Enggak. harus dilakukan dengan diberikannya waktu aman 8 hari secara sukarela. Secara hukum, unmanning tidak terganggu dengan adanya perlawanan secara hukum. Nah kita mudah-mudahan unmanning ini bisa segera selesai periodenya dan kemudian dilakukan eksekusi. Jadi bolanya sekarang ada di Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mau atau tidak atau mungkin berani atau tidak melakukan eksekusi. Harusnya nggak perlu keberanian, cukup jalankan sesuai dengan prosedur aja. Saya pikir nggak perlu keberanian untuk melakukan sesuatu dengan prosedur. Kan saya juga pernah di KPK. Ini disampaikan oleh mantan komisioner KPK. Jadi ini bukan bicara soal keberanian, ini adalah soal tegak lurus sama hasil. Dengan aturan. Aturan bilang kita jalankan A, jangan plus, jangan minus. Sudah. Kita lihat ya, kita masih menghitung hari. Karena yang menghitung hari bukan Indobilco, tapi kita publik juga menghitung hari. Karena begini, publik itu juga, saya mau baca juga bahwa mau dijadikan sebuah bagiannya ruang terbuka hijau, ruang terbuka publik, begitu. Kita juga menantikan juga nih. Iya, kita bisa lihat lah. Tempat nongkrong baru, tempat olahraga baru, ruang publik baru, begitu kan? Ya, Dibanding jadi dikuasai oleh seseorang yang privilege sudah memanfaatkan selama 50 tahun. Jadi PPK GBK tuh nggak aman-aman. Ya, kalau kita lihat GBK Kompleks Senayan sekian puluh tahun yang lalu ya, ini tadi di awal sudah saya sampaikan, dan kemudian kita lihat sekarang jogging tracknya bagus, fasilitasnya ada segala macam dibangun terus begitu ya, ruang terbuka hijaunya dipiara dibangun gitu ya, dirawat gitu loh. Jadi punya rencana besar lah terhadap ini. Bocorannya mudah-mudahan nanti ini jadi ikon Jakarta. Wow,
Jadi akan ada nilai ekonomi lain ya? Ada dari ekonomi sini ya? lain, masyarakat juga terpenuhi kebutuhan berolahraga dan mungkin sesuatu yang rencananya. Iya, iya. Nanti kita lihat. Kita lihat yang paling pertama kita lihat itu tadi ya, dalam berapa hari ke depan kalau kita ngitung tanggal 17. Tanggal 17. Kita akan lihat benar-benar kita semakin dekatkah Betul. drama panjang ini kepada babak Betul. akhirnya. Nah, jadi tanggal 17 bukan eksekusinya. Jadi tanggal 17 adalah batas waktu untuk menjalankan eksekusi secara sukarela. Secara sukarela oleh Indobilco Oleh ya. Indobilco. Kalau nggak dijalankan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (KPN) ya harus mengambil sikap, memutuskan kalau tidak dengan sukarela, maka aturannya sudah ada. Tidak butuh keberanian. Oke, kita nantikan. Semoga. Kita hitung hari bersama. Bang Chandra, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Ini kasus Mudah-mudahan menjelaskan. Ini kasus yang cukup kompleks karena jalannya udah di tahun 2003. Jadi, lama banget. Kalau jadi jokes ya, wartawan ya, wartawan. Tahun 2003 kami baru jadi wartawan, sampai 2003 udah jadi direktur di apa? Masih belum selesai. Aduh, ya. Baik, kita nantikan hasilnya. Terima kasih ya Bang Chandra sudah Sama-sama. menjelaskan secara gamblang kepada kita jadi lebih paham. Dan sebagai penjaga harapan, kami ngarep betul loh bisa benar-benar punya ruang publik yang baru. Ya, terima kasih Bang Chandra. Terima kasih. Jadi demikianlah perbincangan kita dengan Bang Chandra Hamzah yang merupakan kuasa hukum dari Kementerian Sekretariat Negara yang juga adalah bagian ya sebagai pengelola tanah berarti kalau begitu ya. Apa pemegang hak Siapa PPK GBK? Kementerian Sekretariat Negara. Kementerian Negara adalah pengguna barang. Pengguna barang, ya. Pengguna barang negara. Pengguna barang negara. Ya, kita lihat, kita menghitung hari bagaimana apa yang akan terjadi dalam beberapa hari kemudian. Apakah drama panjang ini akan berakhir? Saya Prita Laura, sampai jumpa.